Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Ema yang kami hormati, dosen Bapak, Ibu dosen yang kami hormati, dan teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan tugas mata kuliah Database Management System terkait dengan analisis data. Nah, kami sampaikan terlebih dahulu, kelompok 1 terdiri dari Hida Sifaur Rohmah, kemudian Lulu Yakiyah, kemudian Putra Eka Sakti, kemudian Ferat Kristanto, dan saya sendiri Sur Hidayat. Pada tugas mata kuliah Database Management System ini yang terkait dengan analisis data, kami mengambil analisis data Dapodik atau data pokok pendidikan di SMK Telkom Purwokerto. Dapodik ini merupakan salah satu data penting di sekolah, di tingkat sekolah, tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi dan tingkat pusat. Nah, kami mengambil studi kasus untuk di tingkat sekolah. Sebelumnya ini disebutkan oleh Kemendikbud RI bahwa data pokok pendidikan atau Dapodik adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional yang merupakan bagian dari program perencanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Jadi memang semua sekolah di seluruh Indonesia dari mulai TK sampai dengan SMK, SMA diwajibkan untuk mengisi data pokok pendidikan. Jadi di setiap sekolah pasti ada operatornya dan setiap 6 bulan sekali harus mengupdate data pokok pendidikan ini. Nah, apakah Dapodik itu? Jadi Dapodik adalah singkatan dari data pokok pendidikan, di mana Dapodik adalah sebuah sistem pendataan. Jadi memang ini aplikasi atau sistem yang diberikan ke sekolah untuk kemudian digunakan untuk pendataan. Jadi untuk menjaring semua data terkait dengan data kelembagaan dan kurikulum sekolah, kemudian data siswa, data guru, dan karyawan, serta data sarana dan prasarana di setiap sekolah di seluruh Indonesia, bahkan hingga sekolah-sekolah Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi ini merupakan kewajiban. Nanti dasar hukumnya kami sampaikan lebih lanjut. Kemudian aplikasi Dapodik adalah sebuah aplikasi komputer yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia agar sekolah-sekolah dapat melaporkan data pokok pendidikannya secara langsung ke kementerian. Jadi ini modelnya online melalui jaringan internet tanpa perlu terkendala masalah jarak dan waktu. Jadi setiap saat bisa melakukan update apabila ada perubahan data di sekolah. Nah, fungsinya apa? Fungsi dari Dapodik data pokok pendidikan ini yang pertama adalah alokasi dana BOS bagi sekolah sesuai jumlah siswanya. Kemudian yang kedua, alokasi kuota penerima tunjangan-tunjangan bagi guru yang memenuhi syarat. Kemudian yang ketiga, alokasi bantuan sarana dan prasarana bagi sekolah dan fasilitasnya apabila belum memadai. Kemudian yang keempat, pengajuan dan perbaikan data kelembagaan sekolah. Kemudian yang kelima, pengajuan dan verval atau verifikasi dan validasi data dan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau singkat NUPTK. Kemudian yang keenam, pengajuan dan verval data peserta didik. Dalam hal ini adalah siswa dan nomor induk siswa nasional atau NISN. Ini sebagai NISN ini sebagai data induk apabila siswa nantinya sudah lulus dan mendapatkan ijazah, itu pasti ada nomor induk siswa secara nasional, jadi bisa dicek. Kemudian yang ke-7, pengajuan dan verval data satuan pendidikan dan nomor pokok sekolah nasional NPSN. Kemudian yang ke-8, pemetaan dan pemerataan guru. Nah, ini tingkat kebutuhan guru di suatu sekolah atau wilayah yang kemudian akan bisa dilihat
dan bisa dipetakan. Kemudian yang ke-9, fungsi dari Dapodik adalah monitoring dan evaluasi kebijakan-kebijakan dan program-program Kemendikbud. Jadi program-program dan kebijakan yang sudah turun ke sekolah itu nanti akan ada monitoring dan evaluasinya di Dapodik gitu ya, disertakan dalam form tersendiri. Kemudian yang ke-10, mempercepat dan meningkatkan efektivitas pelaporan yang dilakukan dari sekolah ke kementerian, serta dengan mengurangi resiko penyimpangan atau pelanggaran yang ada sebelumnya. Jadi kalau model datanya dengan hard copy itu bisa jadi nanti ada resiko-resiko ataupun hal-hal yang bisa terjadi ketidaksesuaian gitu ya, sehingga diharapkan dengan versi Dapodik yang online ini resiko dan penyimpangan itu bisa diminimalisir. Kemudian manfaat dari Dapodik yang pertama dalam memberikan alokasi dana bantuan operasional sekolah sesuai dengan jumlah siswa. Jadi dari data jumlah siswa itu akan dibuat alokasi dana bantuan operasionalnya atau BOS. Kemudian yang kedua, memberikan alokasi kuota penerimaan tunjangan bagi guru. Jadi jumlah guru dan guru yang sudah sesuai untuk menerima tunjangan, maka akan ada alokasi kuotanya. Kemudian memberikan alokasi bantuan sarana dan prasarana bagi sekolah. Jadi kalau memang sarana dan prasarana belum memenuhi, bisa mengajukan dan diverifikasi lewat data Dapodik ini. Kemudian memudahkan pengajuan dan verifikasi dan validasi data dan nomor unit pendidik dan tenaga pendidikan atau NUPTK. Kemudian memudahkan pengajuan verval data bagi peserta didik siswa dan NISN. Kemudian yang ke-7, melakukan pemetaan dan perataan kebutuhan guru. Kemudian terakhir, mempercepat dan membantu dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaporan sekolah ke Kemendikbud. Nah, landasan hukumnya yang digunakan dalam proses Dapodik ini, gitu ya, atau data pokok pendidikan ini adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disebutkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301. Nah, ini undang-undang yang menyebutkan tentang sistem pendidikan nasional. Kemudian yang kedua, peraturan pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang guru. Kemudian yang ketiga, peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Permendiknas Nomor 24 tahun 2008 tentang standar tenaga administrasi sekolah atau madrasah. Kemudian yang keempat, peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Kemudian yang kelima, peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional. Nah, untuk yang nomor 5 ini peraturan pemerintah yang terbaru tentang standar nasional pendidikan. Kemudian yang keenam, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2015 tentang data pokok pendidikan. Jadi ini yang terbaru terkait dengan pengumpulan data di sekolah, yang one data untuk pendidikan itu diatur dalam Permendikbud nomor 79 tahun 2015. Nah, ini landasan-landasan hukum yang kami catat terkait dengan data pokok pendidikan ini. Nah, selanjutnya alur data Dapodik itu digambarkan seperti ini. Jadi operator itu ada di sekolah-sekolah, gitu ya. Di masing-masing sekolah ada satu operator yang kemudian dia punya otoritas untuk masuk atau login menjadi admin dan mengupload data
sekolah gitu ya, mulai dari data siswa, guru, karyawan, prasarana dan prasarana, kemudian kurikulum gitu ya. Nah, selanjutnya data itu akan langsung masuk ke direktorat gitu ya. Nah, direktoratnya sesuai dengan tingkat sekolahnya. Kalau sekolah dasar dan sekolah PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, maka akan masuk di direktorat pendidikan dasar. Kemudian untuk sekolah SMA dan SMK maka akan masuk ke direktorat pendidikan menengah di bagian sekretariat. Kemudian dari direktorat pendidikan itu akan masuk ke pusat data dan statistik pendidikan PDSP yang dikelola oleh Kemdikbud. Nah, kemudian data ini bisa diakses gitu ya, dari data ini bisa diakses oleh provinsi gitu ya, sebagai pengelola sekolah tingkat SMA, SMK di provinsi. Kemudian dari provinsi juga dari database di provinsi, kemudian kabupaten juga bisa membuka data-data yang terkait dengan sekolah-sekolah yang diampu oleh kabupaten, yaitu mulai PAUD sampai sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, alurnya seperti itu, sehingga data itu diinput manual oleh operator sekolah, kemudian menjadi kebijakan di tingkat pusat, Kemendikbud, kemudian juga di provinsi juga bisa memanfaatkan untuk kebijakan di tingkat provinsi, dan kabupaten juga bisa memanfaatkan untuk kebijakan di tingkat kabupaten, terutama sekolah-sekolah yang diampu oleh tingkat kabupaten. Nah, kemudian alur aplikasi Dapodik itu untuk yang terbaru, jadi sudah ada 5 kali update mulai dari 2010 sampai 2020 sudah diupdate. Nah, ini yang terakhir 2020 gitu ya. Jadi tahapnya mulai tahap unduh dan install, kemudian tahap registrasi, tahap perbarui data sekolah, tahap perbaruan membaharui data peserta didik, memperbarui data guru dan tenaga pendidikan, kemudian memperbarui data sarana dan prasarana, pembaruan data rombongan belajar atau rombel, kemudian memperbarui data jadwal, gitu ya. Kemudian tahap 9 validasi dan sinkronisasi. Jadi ini merupakan update dari data-data yang sudah diinput sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya, gitu ya. Ini prosesnya. Baik, kemudian sumber data Dapodik itu dari mana saja? Jadi input manual pada aplikasi Dapodik oleh operator sekolah di SMK Telkom Purwokerto. Jadi di sana di SMK Telkom Purwokerto ada satu orang administrator admin yang tugasnya adalah sebagai operator sekolah untuk mengupdate data-data di aplikasi Dapodik. Kemudian yang kedua adalah data dari aplikasi sistem yang terhubung dengan Dapodik, yaitu aplikasi Grasias atau aplikasi internal SMK Telkom Purwokerto. Jadi di SMK Telkom ada aplikasi yang hampir sama dengan Dapodik, jadi One Data di SMK, jadi data Dapodik dan Igrasias. Nah, Igrasias ini memang aplikasi yang dikhususkan atau dibuat oleh Telkom untuk SMK yang berada di bawah yayasannya Telkom. Nah, ini gambaran bahwa data center di sekolah itu sebenarnya ada banyak layanan yang di sana yang bisa dikembangkan dari Dapodik tersebut, gitu ya. Mulai dari layanan absen sekolah, layanan pembayaran sekolah, layanan manajemen dokumen, layanan usaha kesehatan sekolah, layanan PPDB atau penerimaan siswa baru online, layanan konsultasi BK sekolah, layanan jurnal mengajar sekolah, kantin digital sekolah, layanan informasi mading digital, layanan manajemen sarana aset sekolah atau inventaris sekolah, gitu ya. Nah, tidak
belum semuanya ini dikembangkan dalam layanan ini, tapi secara umum bisa dikembangkan dalam layanan-layanan tersebut gitu ya. Nah, yang kita ambil adalah data Dapodik yang ada, kemudian juga ditambah data dari Grasias aplikasi SMK Telkom. Nah, ini interface-nya untuk login ke Dapodik sekolah oleh operator, kemudian ini aplikasi Grasias yang merupakan sistem informasi SMK Telkom. Nah, selanjutnya adalah hasil analisis data. Nah, untuk analisis data ini kita mencoba untuk mengangkat beberapa topik, diantaranya adalah menganalisis sarana dan prasarana sekolah dan analisis pemerataan guru. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Putra untuk menyampaikan hasil analisis data. Kami persilahkan selanjutnya. Terima kasih Pak Hidayat atas pemaparan awalnya. Di sini saya akan melanjutkan untuk analisis data, lebih khususnya di sini untuk bidang sarana dan prasarana. Pada Dapodik memang banyak sekali untuk sarana dan prasarana, hanya saja kita fokuskan di sarana prasarana di bidang IT-nya, di setiap ruangnya. Jadi yang pertama di sini untuk dasar hukumnya, di dasar hukum yang digunakan, di sini menggunakan Permendiknas nomor 40 tahun 2008, ini mengenai SMK dan MAK. Jadi sekurang-kurangnya memiliki sarana prasarana yang dikelompokkan dalam ruang pembelajaran umum. Akan tetapi di sini kita fokuskan untuk melihat kondisi sarana dan prasarana di dalam ruang kelas dan lab yang memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, harus ada CCTV-nya, yang kedua AC-nya, ketiga ada proyektor, dan yang keempat ada akses point. Karena di sini untuk penunjang sarana prasarana di dalam kelas. Baiklah, untuk selanjutnya sumber data. Jadi sumber data yang kami ambil itu dari Dapodik, akan tetapi kalau di SMK Telkom khususnya, itu Dapodiknya ada dua jenis. Yang pertama Dapodik dari Dinas Pendidikan, yang kedua Dapodik dari Yayasan Pendidikan Telkom, atau yang disebut dengan Grasias. Jadi antara kedua Dapodik tersebut, entah itu dari Dinas maupun dari Grasias, ini sama-sama menggunakan base data yang sama atau database yang sama. Jadi antara Dapodik dan Grasias memiliki data yang sama. Jadi hanya saja aplikasinya berbeda, yang satu dikhususkan untuk Dinas Pendidikan, yang satunya khusus untuk Yayasan Pendidikan Telkom. Lalu untuk selanjutnya untuk analisis query, setelah kita bandingkan dengan kondisi existing dan kondisi ideal, jadi pada saat dibandingkan tersebut, yang seharusnya untuk setiap ruang itu memiliki AC, CCTV, access point, dan proyektor, itu ada beberapa yang tidak memenuhi kriteria. Nah, diantaranya adalah pada saat kita membandingkan antara kondisi ideal di CCTV dan kondisi existing, itu ternyata ada sekitar 6 ruang yang tidak atau belum memiliki CCTV. Jadi ruangannya ada ruang kelas B16, B17, B26, B27, dan B36 dan B37. Itu belum memiliki CCTV. Lalu untuk selanjutnya di sini perbandingan antara existing dan ideal pada sisi access point. Jadi di dalam access point ada 3 ruang kelas yang tidak memiliki atau belum memiliki access point.
Di antaranya adalah ruang kelas D12, D21, dan D22. Itu tidak memiliki atau belum memiliki akses point. Untuk AC dan proyektor di sini sudah memiliki semua. Jadi setiap kelas sudah dilengkapi oleh AC dan proyektor, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya di sini keterangan dari analisis query tadi. Jadi intinya di sini dapat disimpulkan ada sekitar 6 ruang kelas yang diketahui belum ideal karena belum terdapat CCTV di masing-masing ruang tersebut. Sedangkan untuk akses point sama, tidak ideal dikarenakan ada 3 ruang kelas yang belum memiliki akses point. Seperti itu. Untuk selanjutnya, di sini analisis untuk kebutuhan dari CCTV dan ruang kelas secara penuh seperti itu untuk kondisi idealnya. Jadi kalau di kondisi ideal memang harusnya di sini seluruh ruang harus terdapat AC, CCTV, akses point, dan proyektor. Seperti itu. Untuk yang gedung A, gedung B, gedung D, dan gedung E. Nah, di sini tidak ada gedung C karena di SMK Telkom Purwokerto itu tidak ada kode atau tidak ada gedung C. Jadi gedung A, B dilompati langsung ke gedung D dan gedung E seperti itu. Selanjutnya di sini untuk analisis query. Untuk sekarang di SMK Telkom Purwokerto itu menggunakan pembelajaran sistem jarak jauh juga karena adanya pandemi ini. Jadi di sini ada beberapa database gitu ya terkait kebutuhan dari masing-masing kelas untuk PJJ. Jadi di sini kita menggunakan aplikasi untuk pembelajaran jarak jauh. Jadi setelah dibandingkan di situ antara kondisi yang ideal dengan kondisi existing, itu untuk seluruh kelas sudah dilengkapi oleh akun masing-masing. Jadi ketersediaan untuk PJJ-nya, aplikasi untuk pembelajaran jarak jauhnya, itu sudah sesuai dengan kondisi ideal semua. Selanjutnya, untuk hasil analisisnya, seperti tadi untuk analisis, untuk yang pertama, di situ untuk ketersediaan AC, CCTV, access point, dan proyektor sebagai sarana-prasarana IT penunjangnya, itu sudah sebagian besar sudah ideal, tapi masih ada beberapa yang belum memenuhi kondisi ideal, di mana adanya kekurangan CCTV atau belum tersedianya CCTV, dan ada beberapa kekurangan juga atau belum tersedianya access point. Sedangkan untuk hasil analisis yang aplikasi pendukung PJJ itu sudah sesuai dengan kondisi yang ideal, di mana setiap kelasnya itu sudah dilengkapi oleh satu akun untuk membuka kelas secara online atau secara PJJ, seperti itu. Berikut ini adalah hasil dari analisisnya. Nah, untuk selanjutnya, pembahasan selanjutnya saya berikan ke presenter selanjutnya. Selanjutnya yaitu analisis data pemerataan guru pada SMK Telkom Purwokerto. Dasar hukum yang digunakan mengacu pada Permendiknas nomor 39 tahun 2009 yang diantaranya mengatur tentang jumlah beban mengajar wajib bagi guru, tugas tambahan guru, guru layanan khusus, dan lain-lain. Fokus dasar hukum yang kami ambil yaitu pada pasal 1 dan ayat 1, di mana beban kerja guru paling sedikit ditetapkan yaitu 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam satu minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang dimiliki izin pendirian dari pemerintah atau pemerintah daerah. Sumber data yang diambil untuk menganalisis pemerataan guru pada SMK Telkom Purwokerto yaitu
itu diambil dari Dapodik, khususnya dalam Dapodik SMK Telkom Purwokerto yang tergabung dalam Yayasan Pendidikan Telkom atau YPT yang bernama Igrasias. Analisis query yang pertama yaitu analisis yang dilakukan pada query guru dengan mata pelajaran yang diampu, yaitu mata pelajaran wajib A. Di antaranya ada pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, sejarah Indonesia, matematika, bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan agama Islam dan budi pekerti, bahasa Inggris serta bimbingan dan konseling. Di sini, setelah dilakukan analisis query dengan menseleksi data pada jam mata pelajaran pada mata pelajaran wajib A yang memiliki data kurang dari 24 jam dan lebih dari 40 jam. Maka muncul sebuah temuan di mana terdapat 2 guru yang mengampu pendidikan agama dengan masing-masing jam mengajar yaitu 3 jam dan 9 jam. Di mana jam tersebut memiliki value atau nilai di bawah nilai ideal, yaitu minimal 24 jam dalam 1 minggu. Analisis query yang kedua yaitu pemerataan jam mengajar pada guru yang mengampu mata pelajaran wajib B, di antaranya ada bahasa Jawa, PJOK, dan seni budaya. Dihasilkan tabel tanpa temuan, di mana semua guru pada SMK Telkom Purwokerto yang mengampu mata pelajaran wajib B memiliki rentang jam yang ideal di antara 24 jam dan 40 jam. Masing-masing memiliki jam yaitu 36 dan 32 jam. Next, kita menganalisis data dari pemerataan jam mengajar di mapel kejuruan. Berdasarkan dasar hukum sebelumnya bahwa jam mengajar yang ideal itu minimal 24 dan maksimal 40 jam pelajaran. Dan di SMK Telkom ini terdapat 3 jurusan, yaitu ada RPL, TKJ, dan juga TCA. Dan dari hasil query menunjukkan bahwa guru pada mata pelajaran kejuruan di SMK Telkom pemerataannya sudah ideal. Dapat kita lihat di analisis query dengan menggunakan select nama, mapel jam mengajar dari data guru ketika jam mengajarnya lebih dari 24 pada mapel sesuai jurusannya. Di sini contohnya ada jurusan RPL. Pada jurusan RPL ini jam mengajar rata-rata guru yaitu di atas 24 dan di atas 30. Dan di sini dapat diambil kesimpulan kalau misalnya pemerataan jam mengajarnya sudah ideal karena di atas 24 dan di bawah 40. Begitupun pada jurusan TCA dan TKJ. Setelah dilakukan analisis terhadap pemerataan guru di SMK Telkom Purwokerto yang berfokus pada pemerataan jam mengajar, maka dihasilkan kesimpulan yaitu yang pertama, kondisi jam mengajar pada guru mata pelajaran wajib A meliputi pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, sejarah Indonesia, matematika, bahasa Indonesia, PPKN, pendidikan agama Islam dan budi pekerti, bahasa Inggris dan BK, hanya terdapat 2 temuan, di mana memiliki jam mengajar yaitu 9 jam dan 3 jam. Di mana jam tersebut berada pada di bawah rentang ideal yaitu 24 hingga 40 jam. Yang kedua, pada jam mengajar guru mata pelajaran wajib B meliputi bahasa Jawa, PJOK, serta seni budaya, semua guru sudah memenuhi pemerataan jam yang ideal yaitu minimal 24 dan maksimal 40 jam. Yang terakhir, pada jam mengajar guru mata pelajaran kejuruan, yaitu kejuruan RPL, TKJ, dan TCA, semua guru sudah memenuhi pemerataan pada jam yang ideal, yaitu minimal 24 dan maksimal 40 jam. Baiklah, berikutnya izinkan saya melanjutkan presentasi kelompok 1, yang untuk pada bagian terakhir ini kami akan coba sampaikan kesimpulan dan rekomendasi dari analisis database pada data pokok pendidikan atau Dapodik dalam hal ini yang kami lakukan secara mikro, secara khusus di SMK Telkom Purwokerto. Kesimpulan pertama adalah mengenai analisis kebutuhan minimum ruang kelas atau sarana IT yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ada beberapa rekomendasi minimum
yang harus dipenuhi oleh satu sekolah. Kebutuhan sarana meliputi AC atau air conditioner, LCD proyektor, access point, dan CCTV. Pada setiap kelas hampir semua telah terpenuhi, artinya kelengkapan tersebut sudah ada di setiap kelas, kecuali ada temuan beberapa bagian, yaitu terdapat 6 ruang kelas yang belum memiliki atau belum terpasang CCTV. Kemudian terdapat 3 ruang kelas yang belum terpasang atau belum memiliki access point. Kemudian khusus untuk AC serta LCD proyektor sudah terpasang di semua kelas yang ada di SMK Telkom Purwokerto. Kemudian yang kedua, karena ini masa pandemi, kami juga coba sampaikan analisis kebutuhan sarana IT dalam rangka pemenuhan pembelajaran jarak jauh. Kebutuhan sarana pembelajaran jarak jauh atau PJJ pada masa pandemi telah dipenuhi di SMK Telkom Purwokerto dengan sarana pendukung berupa kita membuat ruang kelas virtual menggunakan CloudX, produk dari Telkomsel. Ini sama persis dengan Zoom yang biasa dipakai untuk Vicon. Kita memiliki 36 akun, artinya kita punya 36 kelas, sehingga setiap kelas mempunyai satu CloudX sendiri. Setiap pagi pukul 7 sampai dengan pukul 10.30, anak-anak semua hadir secara virtual di kelasnya masing-masing. Kemudian kita juga memiliki LMS atau Learning Management System yang menggunakan model base. LMS ini dapat diakses secara publik. Tentunya untuk aspek security bisa dipergunakan dengan akun guru serta siswa. Jadi pada pukul 7 sampai 10.30 anak-anak tatap muka melalui CloudX Telkomsel. Kemudian pada pukul 11 sampai dengan pukul 14 anak-anak yang mungkin harus mengumpulkan tugas atau ada ulangan harian atau mungkin ada penugasan yang lain bisa mengakses LMS tersebut. Jadi kesimpulan kami adalah secara keseluruhan sarana dan prasarana IT menurut dasar ketentuan yang ada di Dapodik di tiap-tiap kelas pada SMK Telkom Purwokerto telah mencukupi standar minimum yang diperlukan, baik untuk keperluan belajar online, PJJ, ya, juga offline, ya, atau kombinasi keduanya. Kemudian yang berikutnya adalah analisis kecukupan dan pemerataan guru. Setelah dilakukan analisis terhadap pemerataan guru pada SMK Telkom Purwokerto, yang kita fokuskan pada jam mengajar, di mana menurut Permendikmas nomor 39 tahun 2009, jam mengajar yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah minimum 24 jam dan paling maksimum adalah 40 jam. Berdasarkan kondisi database yang ada, kami temui, kesimpulan kami adalah kondisi jam mengajar pada guru pada mata pelajaran wajib A, ya, yaitu pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, pendidikan agama Islam dan budi pekerti, sejarah Indonesia, matematika, bahasa Indonesia, PPKN, bahasa Inggris, BK, serta mata pelajaran Buddha dan budi pekerti. Terdapat temuan di mana ada 2 orang guru yang belum mencukupi sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah. Mereka hanya memiliki 9 jam, yaitu untuk pendidikan agama Kristen, dengan asumsi 3 jam untuk setiap tingkat, sehingga guru ini hanya mengajar 9 jam, serta ada 1 orang siswa yang beragama Buddha dan diajar oleh seorang guru, sehingga guru ini hanya memiliki 3 jam. Kemudian kondisi jam mengajar wajib pada mata pelajaran wajib B meliputi bahasa Jawa, PJOK, seni budaya. Semua guru sudah memenuhi pemerataan jam ideal, yaitu 24 jam dan maksimal 40 jam. Kemudian yang terakhir, karena ini sekolah vokasi, sekolah kejuruan, kami juga mencoba menganalisis pada jam mengajar guru pada mata pelajaran kejuruan wajib C, yaitu guru kejuruan rekayasa perangkat lunak, ini komputer dan jaringan dan teknik jaringan akses. Semua guru sudah memenuhi
pemerataan jam yang ideal yaitu minimal 24 jam dan maksimal 40 jam. Berdasarkan kedua simpulan di atas, kami memberikan rekomendasi ke pihak SMK Manajemen SMK Telkom Purwokerto sebagai berikut. Yang pertama, karena secara keseluruhan sarana dan prasarana IT di kelas pada SMK Telkom telah mencukupi standar yang diisyaratkan oleh Dapodik, maka ini harus dipertahankan maintenance dan perawatannya, baik untuk pelajaran offline, PJJ maupun kombinasi keduanya. Untuk kekurangan yang ditemui di mana belum terdapat fasilitas CCTV terpasang dan juga akses point terpasang, maka di dalam rencana strategis jangka pendek sekolah diharapkan segera dapat mencukupi, baik itu menggunakan dana operasional sekolah maupun memakai dana bantuan operasional dari pemerintah berupa dana BOS. Kemudian pemerataan jam mengajar guru sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada rekomendasi khusus untuk perkembangan, untuk perbaikan. Karena kesimpulan kami kekurangan jam mengajar guru pada mapel agama Kristiani dan mapel agama Buddha bukan disebabkan karena pemerataan, tetapi memang karena faktor jumlah siswa yang masih kurang. Baik Bapak Ibu, demikian yang Bapak dapat kelompok 1 sampaikan terkait dengan analisis database pada data pokok pendidikan terkhusus yang kami lakukan di SMK Telkom Purwokerto. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Terima kasih atas bimbingan dari Prof. Emma serta Bapak Kusnawi yang sudah membimbing kami dalam penulisan atau penyampaian analisa database ini. Dan kepada segenap rekan-rekan PJJ kami juga sampaikan terima kasih serta mohon maaf jika masih ada kekurangan di beberapa bagian dari analisa database kami ini. Terima kasih.